Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan limpahan nikmat bagi kita semua, dan salawat dan salam kepada Rasulullah wa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui perantaraan Allah Islam ini bisa berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, anak-anakku, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi pada pertemuan kali ini Ustaz harap kalian sudah siap untuk mendapatkan sedikit trik, sedikit tips dari saya menghadapi pelajaran online ke depan. Insya Allah semuanya akan bisa kembali normal di tahun depan dan kita bisa bertatap muka kembali. Baik, judul pertemuan kita kali ini adalah tips belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Ya, kebijakan sekolah untuk saat ini adalah melalui pembelajaran sistem online atau daring, yang mana pembelajaran ini tentu adalah pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu perlu kiranya bagi Ustadz untuk memberikan sedikit tips bagi kalian agar bisa belajar dengan lebih baik, lebih mudah ke depannya dalam menghadapi pembelajaran yang mungkin hal baru bagi kalian. Kenapa begitu? Karena kitalah yang harus belajar untuk menyesuaikan dengan keadaan, bukan keadaan yang harus disesuaikan dengan kita. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk mencoba untuk menghadapi masalah ini dengan cara-cara yang berbeda dari sebelumnya. Oke, kita mulai. Ada 4 langkah sukses dalam belajar di masa ini. Yang pertama adalah kalian harus menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kedua, kalian harus menguasai media pendukung belajarnya. Ketiga, coba deh mindset kalian itu dirubah. Dan yang keempat adalah kalian tentu harus mandiri dan lebih disiplin dari sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke tips pertama, yaitu ciptakan suasana belajar yang nyaman. Oke, suasana belajar yang nyaman ini seperti apa sih? Coba kalian cermati, yaitu suasana atau ruang belajar yang kalian pilih sesuai dengan gaya kalian sendiri, yang menurut kalian terasa enak dan nyaman bagi kalian. Kemudian ada suasana yang dapat memecah kalian, maka hindarilah. Cari yang lebih tempat yang lebih kondusif bagi kalian, dan kalian sendiri yang harus mengkondisikan keadaan. Misal HP itu harus dijauhkan, maka dari itu disarankan kalian melakukan pembelajaran itu bukan melalui handphone atau smartphone kalian, tapi melalui laptop. Karena melalui laptop kalian tidak bisa mudah terganggu dengan yang lain, karena HP bisa kalian jauhkan. Kemudian ketika kalian belajar, dalam waktu kalian tengah belajar, kalian harus jauhkan, hal-hal yang dapat memecah perhatian kalian tadi. Misalnya suara televisi atau notifikasi HP, gadget kalian itu di silentkan kalau bisa semuanya. Dan disarankan sekali lagi kalian belajar melalui laptop, bukan gadget. Selanjutnya, kalian harus kuasai sarana belajar yang digunakan, yaitu apa saja. Umumnya saat ini yang digunakan adalah media seperti Zoom, Moodle atau Google Classroom atau Google Form. Kenapa kalian harus menguasai itu, platform belajar media belajarnya? Kalau kalian tidak menguasai ini, maka kalian akan kesulitan untuk melakukan pembelajaran ke depan. Kalian akan kesulitan ketika harus masuk ke Moodle misalnya, atau kalian akan kesulitan ketika kalian akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustazah melalui Google Form bila kalian tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini akan menghambat kalian. Nah, untuk biar tidak sampai masalahnya hanya gara-gara hal sepele seperti ini, maka sebelumnya kalian harus mulai coba untuk aku harus belajar nih
belajar menggunakan apa? Moodle, atau belajar menggunakan bagaimana menggunakan Google Classroom atau Zoom misalnya. Monggo kalian coba-coba sebelum pembelajaran dimulai. Kenapa? Ini gagal karena gara-gara seperti ini. Tentu sangat rugi sekali dari segi waktu dan segalanya. Oke, tips yang ketiga adalah mengubah mindset kalian. Mindset kalian tentu selama ini adalah libur panjang, betul tidak? Ya, ini ada banyak yang menganggap ini ada liburan sekolah yang diperpanjang hingga sampai 1 tahun. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Bahkan mungkin kalian juga berpikir bahwa kalau belajar di rumah akan lebih enak, lebih mudah. Enak kok belajar di rumah, bisa tanya sana sini, betul, itu bisa tanya sama orang tua kalian, ibu bapak, mama papa. Tapi tentu semuanya tidak segampang dan semudah itu. Dan satu lagi yang paling penting adalah kalian cenderung akan menganggap belajar di rumah ini membuat kalian jadi bebas dari aturan sekolah. Oke, tolong mulai dari sekarang. Sebelum kita mulai di hari Senin nanti, di hari ini ya, kalian akan membuka lembaran baru, pembelajaran tahun ajaran baru. Coba mindset ini dirubah sehingga jangan sampai terjadi salah menganggap bahwa ini semua seperti apa yang ada dalam pikiran kalian. Ini sebetulnya hanyalah memindahkan sistem belajar. Kalian tetap belajar di sekolah, cuma tubuhnya di rumah. Kami dari sekolah memberikan materi-materi untuk kalian pelajari. Kan juga kami minta untuk ketika pembelajaran dimulai, kalian menggunakan seragam, terutama bila itu berupa tatap muka online, seperti menggunakan media Zoom. Nih, mindset kalian yang salah selama ini mungkin seperti ini ya kira-kira. Saat ini ada waktu liburan, jadi kalian akan menganggap remeh, menganggap ini enak sekali. Bahkan ada yang tidak mau mengikuti jadwal yang sudah ditentukan sekolah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah. Oke, yang keempat, ini adalah yang paling penting bagi kalian. Sesungguhnya kalian dituntut justru dengan pembelajaran online ini untuk lebih belajar, untuk lebih mandiri. Kenapa? Semuanya kalian tentukan sendiri, mau mengikuti pembelajaran atau tidak. Karena semuanya pilihannya ada pada kalian. Di rumah kalian bisa bebas. Betul sekali, memang kalian bisa bebas. Sehingga di sini dituntut kemandirian dan kedisiplinan diri. Mandiri dan disiplin. Karena belajar di rumah secara online sangat menuntut kemandirian dan kedisiplinanmu. Karena kamu bebas mau belajar atau tidak, semuanya kembali ke kamu sendiri. Oke, ini akan bisa mendewasakan kalian ke depan. Nah, terakhir, yang harus kalian pahami bahwa orang tua kalian itu fungsinya ketika pembelajaran online di rumah itu adalah teman bagi kalian untuk belajar. Mereka memfasilitasi kalian belajar atau sebagai fasilitator, penjembatani kalian belajar melalui online, dan orang tua kalian bisa membantu kalian untuk menghadapi problem pembelajaran kalian. Akan tetapi sumber keilmuan, semuanya yang berhubungan dengan pembelajaran kalian adalah selalu tetap kembali kepada ustadz-ustadzah kalian sendiri atau guru-guru kalian. Maka dari itu dimohon kalian ketika memang ada kesulitan, diskusikan dengan orang tua kalian. Tapi sumber proses pembelajarannya adalah dari guru kalian. Itu harus seperti itu, harus tetap seperti itu. Apalagi ketika nanti ada tugas berupa ujian. Nah, orang tua kalian boleh membantu kalian selama proses belajar. Akan tetapi dimohon dengan sangat untuk tidak melibatkan orang tua kalian atau kalian berlaku tidak jujur ketika ujian tengah berlangsung. Misalnya kalian bisa menggunakan gadget untuk browsing, atau kalian juga bisa membuka buku
untuk mencari jawabannya, karena ini tidak ada yang menyaksikan, hanya kalian dan Allah yang melihat. Oke, maka dari itu penting bagi kita semua untuk kembali kepada aturan sekolah, bahwa kalian harus selalu bersikap jujur dalam segala hal, termasuk pembelajaran di rumah ini. Dan perlu untuk saya sampaikan bahwa kalian di rumah tetap berlaku aturan yang ada di dalam pantas. Terus siapa yang akan mengawasi? Yang akan mengawasi adalah orang tua kalian sendiri. Mereka yang akan kami minta untuk melakukan pengawasan kepada kalian, dan bila ada memerlukan bantuan, maka kami akan memberikan bantuan. Contoh misalnya kalian melakukan kesalahan dan orang tua kalian menginginkan kalian untuk jadi baik, maka kami akan membantu. Misalnya dalam proses coursing kalian akan ditemani oleh kami dengan dibersamai dengan kami, akan tetapi yang mengawasi segala sesuatunya adalah orang tua kalian. Nah, ini diperlukan tadi kemandirian dan kedisiplinan kalian yang lebih dibanding sebelumnya. Kejujuran kalian juga akan dibentuk di sini. Mungkin berat sepertinya, akan tetapi insya Allah semuanya akan bisa berakhir dengan lebih baik, karena ini akan bisa mendewasakan kita semua. Oke, untuk aturan sekolah kembali saya sampaikan bahwa anak-anakku, kalian tetap berada dalam pengawasan sekolah. Tentu semua hal yang ada di pantas itu tetap berlaku, kecuali kalau kalian sudah tidak tercatat lagi sebagai siswa kami. Itu yang membedakan. Akan tetapi Ustaz kira baiknya kalian ke depan itu membiasakan apa yang dilarang di dalam pantas, apa yang dilarang, apa yang sudah diajarkan itu diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, agar hasilnya kemudian sekolah, hasilnya kalian dididik di sini tidak sia-sia. Oke? Karena semua tujuannya pendidikan itu tentu adalah muaranya adalah perbaikan pribadi dan akhlak. Semoga bukan hanya, jangan sampai berpikir hanya sebatas transfer pengetahuan saja. Oke, mungkin seperti itu dulu dari Ustaz Kembang kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga kalian sukses belajarnya di rumah, dan sampai ketemu lagi di awal tatap muka pembelajaran di tahun depan, mungkin seperti itu. Oke, seperti itu saja dari Ustaz. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.